Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di masjid ini setelah kita sama-sama menaikkan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian sembari menunggu waktu sholat isya, kita mengisi dengan mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yakni kemarin makna tauhid, definisi daripada tauhid telah kita bahas. Sekarang kita akan membahas lawan daripada tauhid itu adalah asyirku, yakni kesyirikan. Di sini pembahasan yang kedua atau pelajaran yang kedua, bagian yang kedua di dalam kitab ini, judulnya Asyirkul Akbar wal Asghar. Syirik yang al-akbar, yang paling besar, dan syirik yang paling kecil. Jadi lawannya tauhid itu adalah syirik, dan syirik itu di dalam pembahasan ini ada syirik yang paling besar dan syirik yang paling kecil. Karena kemarin telah kita bahas kaitannya dengan tauhid, maka orang yang bertauhid itu tidak bisa mengklaim diri sebagai orang yang mentauhidkan Allah, yang bertauhid kepada Allah, tapi masih melakukan syirik kepada Allah. Ini di dalam diri seseorang tidak bisa berkumpul mengklaim bertauhid kemudian juga melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salah satunya harus ngalah. Kalau tauhid, kita mengklaim diri sebagai orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dalam diri kita ini unsur-unsur kesyirikan dalam diri kita. Tapi kalau dua-duanya ada, mengklaim diri tauhid kepada Allah tapi juga syirik ada dalam diri kita, maka tauhidnya yang kalah. Tidak ada tauhid. Bukan dikatakan sebagai orang yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, di sini dibahas amru syirki azimun. Syirik itu merupakan urusan yang besar. Nah, ini Masya Allah. Jadi dikatakan dalam kitab ini, syirik itu merupakan urusan besar. Sudah urusannya besar, kemudian dibahas dalam kitab ini, wa khaturuhu kabirun. Dan bahayanya juga pun besar. Urusan syirik ini urusan besar kalau ada dalam diri seseorang, dan bahayanya juga besar dalam diri seseorang kalau ada kesyirikan di dalam diri kita. Kalau ada kesyirikan di dalam jiwa kita, kalau ada unsur kesyirikan, perbuatan dan perkataan kesyirikan yang ada di dalam diri kita, ini bahayanya. Jemaah sholat maghrib yang mudah-mudahan Allah berkati. Selanjutnya, karena syirik ini adalah urusannya besar, juga bahayanya besar, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, sampai dikatakan di sini, fahuwa yukhrijul insana min dairatil Islam. Saking bahaya dan saking besarnya urusan syirik ini, syirik itu bisa mengeluarkan manusia dari ruang lingkup Islam. Bisa mengeluarkan manusia dari wilayah Islam. Ini hati-hati. Maka kenapa dai ini hati-hati? Di dalam diri dai ini ada melakukan kesyirikan, supaya jangan sampai dai akike bisa keluar daripada Islam, bisa keluar daripada ajaran Islam karena pengaruh kesyirikan ini. Selanjutnya, wa yub'iduhu anis sa'adah. Dan syirik ini bisa menjauhkan manusia dari kebahagiaan. Dari kebahagiaan. Maksudnya kebahagiaan itu, kesyirikan ini adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Apa contohnya? Manusia syirik ini bisa menjauhkan manusia dari kebahagiaan ketika di dunia, tidak merasakan ibadahnya nikmat. Jadi dia ketika ibadah itu dia tidak merasakan nikmatnya ibadah. Ketika dia melakukan syirik itu di dunia, kesengsaraan di dunia itu dijauhkan dari kebahagiaan. Yang pertama, ketika dia sholat, ketika dia melakukan ibadah yang lain itu dia tidak merasa nyaman dan tidak merasa nikmat. Ini bahaya syirik. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Itu bahaya syirik, akan menjauhkan manusia dari kebahagiaan. Maka di sini di dalam kitab ini dalam penjelasannya, wa qad haddarallahu ibadahu minasyirki tahdhiran syadidan. Maka sungguh Allah telah memperingatkan hambanya untuk menjauhi syirik ini dengan peringatan yang keras. Jadi peringatan Allah kaitan dengan syirik, bahaya syirik ini, Allah ingatkan kepada kita sebagai seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dengan peringatan yang sangat keras. Wa dzakara subhanahu, dan Allah yang maha suci mengingatkan, annahu la yaghfiru lil musyrik. Ini sungguh Allah ingatkan di dalam ayatnya bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kalau dia bawa mati dosa syirik ini. Allah tidak akan ampuni dosa syirik ini. Hati-hati, Masya Allah.
Bahkan nanti bapak-bapak ibu sekalian jemaah sholat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, nanti di pembahasan selanjutnya ini ada pembahasan, judul pembahasannya anwa'u syirik. Ini baru pembagian syirik besar dan syirik kecil. Nanti ada pembahasan anwa'u syirik, macam-macam syirik. Salah satu syirik itu saya kasih mukadimah dulu. Salah satu syirik yang berkaitan dengan perkataan laulal kalbu la dakhala sariq. Jadi dicontohkan, seandainya kalau tidak ada anjing yang ada di rumah ini, niscaya pencuri itu akan masuk ke dalam rumah. Itu syirik. Na'udzubillah. Sampai bahasa seperti itu bahasa syirik. Paidawara lako di rumah akhir ke duun dompangan. Nah itu masya Allah. Atau paidawara apalah gitu ya. Nah itu masya Allah. Itu contoh-contoh syirik nanti kita akan bahas di pembahasan anwa'un minas syirik. Sekali lagi diingatkan dalam kitab ini, annahu la yaghfiru lil musyrik. Allah telah memperingatkan kita dengan peringatan yang keras, sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni siapa yang menyekutukan dengannya. Siapa yang menyekutukan dengan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni ma duna dzalika, dosa-dosa selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya pintu ampunan itu terletaknya di akhirat nanti, itu maksudnya. Kalau ada orang berbuat syirik kemudian dia bawa mati dosa syirik tersebut, tidak sekali-kali Allah ampuni dosanya di yaumil kiamat, di hari kiamat. Ini yang fatal bahayanya. Maknanya Allah akan mengampuni dosa selain syirik, meskipun dosa dia mencuri, berzina, dia bawa mati dosa syirik, dia bawa mati dosa mencurinya, berzinanya, dosa-dosa besar. Belum sempat dia bertobat sebelum meninggalnya, masih ada harapan Allah untuk mengampuni dosanya. Tetap Allah akan mengampuni dosanya. Meskipun bentuk ampunan itu Allah ampuni langsung di situ, kemudian langsung masukkan ke surga. Ada bentuk ampunan kedua, Allah pasti ampuni dia, tapi dicuci dulu di neraka, tapi dia tidak selama-lamanya di dalam neraka. Ini keuntungannya dibandingkan dengan dosa syirik. Kemudian wa dzakara subhanahu fi ayatin ukhra. Allah yang Maha Suci juga mengingatkan tentang bahaya syirik ini di dalam ayat yang lain. Annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad, sungguh, harramal jannata 'alal musyrik. Allah telah mengharamkan surga atas orang musyrik. Nah, ini masya Allah. Mengharamkan surga atas orang musyrik. Wa tawa'adahu binnar, dan mengancam orang yang berbuat syirik itu sudah diharamkan masuk surga, dan ancamannya adalah keras, yaitu diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah." Sungguh siapa yang menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun, dia jadikan sesuatu yang lain disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi jannah. Sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Ini hati-hati masya Allah. Jemaah sholat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, bapak-bapak ibu sekalian yang bisa mendengar pengeras suara ini, hati-hati dengan bahaya syirik ini. Allah haramkan surga atas orang yang berbuat syirik. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang berbuat zalim, maksudnya orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat musyrik itu min ansar, seorang penolong pun dia pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu bahayanya, tidak diampuni dosa, kemudian yang kedua haram baginya masuk surga, kemudian pasti tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa dzakara alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, anna man mata wa yad'u min dunillahi syarikan dakhalan nar, bahwa siapa saja yang mati dalam keadaan yang sebelumnya, ketika dia mati belum sempat bertaubat, tapi sebelumnya dia dalam keadaan dia yad'u min dunillah, berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, berkeyakinan kepada selain Allah, syarikan, yang dia berdoa kepada selain Allah itu dalam keadaan menyekutukan Allah, dakhalan nar, maka dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillah, sementara dia berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, niddan, dalam rangka untuk menjadikan Allah sebagai tandingan, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Saking bahayanya syirik ini, jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, sampai di sini dikatakan dalam kitab ini, wa qad khafal khalilu Ibrahim ala nafsi wa ala banihi minasyirik. Sungguh kekasih Allah Nabi Ibrahim telah merasa takut atas dirinya dan atas anak keturunannya, jangan sampai diri dan anak keturunannya ditimpa kesyirikan. Ini kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim sangat takut kalau sampai kesyirikan itu menimpa dirinya dan menimpa anak keturunannya. Jangan sampai dirinya dan anak keturunannya ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking takutnya Nabi Ibrahim, nah ini supaya kita juga ini sering-sering berdoa kaitannya dengan masalah kesyirikan ini Bapak-bapak Ibu sekalian. Karena tanpa sadar kadang juga kita bisa melakukan kesyirikan. Karena saking takutnya Nabi Ibrahim dengan kesyirikan menimpa dirinya dan anak keturunannya, maka dia memohon kepada Allah ayyajnuba wa bani dzalika, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah agar kiranya Allah menjauhkan dirinya dan menjauhkan anak keturunannya dari kesyirikan itu. Qala ta'ala hikayatan anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim tersebut, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, wahai Allah, jauhkanlah diriku. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku, wa baniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Itu doa Nabi Ibrahim, seorang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dikasih gelar sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di dalam salatnya, berdoa, selalu berdoa kepada Allah agar kiranya dirinya dan anak keturunannya dijauhkan daripada kesyirikan ini. Kemudian jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, aqsamus syirki, bagian-bagian syirik. Ini cukup ringkas kitab ini, praktis dan mudah kita pahami. Aqsamus syirik, pembagian syirik. Yang qasimus syirku ila qismain, syirik itu terbagi ke dalam dua bagian. Ke dalam dua bagian. Syirkin akbar wa syirkin asghar. Syirik yang paling besar dan syirik yang paling kecil. Jadi syirik ini terbagi menjadi dua, syirik yang paling besar dan syirik yang paling kecil. Di sini dijelaskan asyirkul akbar. Apa yang dimaksud dengan syirik yang paling besar? Asyirkul akbar huwa, syirik yang paling besar itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, menyamakan Allah dengan selain Allah. Ini menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah, disamakan selain Allah ini dengan Allah.
Fima huwa min khosaisillah. Apa yang menjadi kekhususan Allah, dalam hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya menyamakan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah yang menjadi kekhususan Allah, disamakan dengan selain Allah. Contoh misalnya kadzabihi, seperti menyembelih. Perintah Allah Subhanahu wa taala ada namanya menyembelih bismillah, dengan menyebut bismillah. Atau kalau menyembelih kurban bismillahi Allahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minna. Itu kalau menyembelih kurban. Kalau menyembelih binatang selain kurban cukup bismillah, bismillahirrahmanirrahim, setelah itu halal dimakan. Berarti itu penyembelihannya memang untuk Allah, disyariatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau penyembelihan ini ditujukan kepada selain Allah, yang maknanya nanti lari kepada syirik akbar, menyamakan selain Allah dengan Allah? Dia menyembelih, dia mau pakai bismillah atau tidak, pakai bismillah saja, sembelih ini. Kemudian nanti darahnya disimpan, kemudian kepalanya disimpan, dibungkus dengan kain putih, kemudian dilempari di air laut atau di sungai, maka ini dipersembahkan kepada selain Allah, yaitu jin atau syaitan. Menyembelih. Nauzubillahi min. Hati-hati bapak-bapak ibu sekalian. Atau ada orang menyembelih, mau menyembelih apa saja. Mungkin sebelum pergi jauh, misalnya sebelum dia pergi ke Mesir untuk sekolah, atau sebelum pergi ke Inggris misalnya untuk kuliah S1 atau S2, oleh orang tuanya ada acara, dikasih tahu sembelih ayam jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kemudian warna ayamnya juga jangan terlalu norak putihnya, juga jangan terlalu norak hitamnya, gerinci-gerinci biasa, tapi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Disembelih, kemudian setelah disembelih untuk apa? Dibuang begitu saja. Berarti dipersembahkan untuk siapa? Untuk syaitan, bapak-bapak sekalian. Untuk apa gunanya sembelih itu? Persyaratannya supaya ketika nanti perjalanan safar anaknya yang pergi sekolah di luar negeri ini, supaya tentram, aman, selamat. Berarti menyamakan selain Allah, dipersembahkan, meyakini menyembelih untuk selain Allah itu dengan Allah. Ini syirik. Na'udzubillahi min. Ini salah satu contoh. Yang pertama kaitan dengan adzabah, menyembelih. Kadzabah, menyembelih, hati-hati. Karena banyak kejadian, misalnya ada orang mengklaim diri Islam, tapi ada yang masih menyimpan adat-adat tradisi yang ada di desanya, yang ada di kampungnya. Kalau mungkin bisa kita lihat di TV-TV itu, Masya Allah, sampai kerbaunya diseret, kemudian orang yang membawa kerbau itu harus pakaian khusus, ibu-ibunya juga harus pakaian khusus, kemudian dibawa pakai perahu. Acara-acara itu, tradisinya itu dibawa pakai perahu, diantar oleh orang banyak, kemudian disembelih di pinggir pantai dengan acara-acara tertentu. Na'udzubillahi min. Hati-hati. Ini syirik akbar. Atau ada orang bersedekah, meskipun tidak disebutkan di sini. Bersedekah. Kalau tadi menyembelih, ada orang bersedekah. Biasanya orang ini mau panen atau mau tanam padi di awal-awalnya gitu. Apa yang dia sedekahkan? Kalau dari sedekah, bisa berupa sedekah sayur, bisa berupa sedekah makanan, tinggal kasih orang. Bisa sedekah uang, tinggal kasih orang. Apa yang kita, ada fakir miskin, ada tetangga, kita tinggal kita kasih saja makanan, kalau keretoka atau wareto, tidak masalah. Tapi ada orang ketika mau tanam atau ketika mau panen atau ketika ada hasil panen, itu ada acara khusus yang disimpan di ujung tolonya, ada tempat khususnya, misalnya ditaruh di atas kalau itu
misalnya Oha Kroto misalnya. Kemudian di pinggirnya atau Oha Santa Mina Monca misalnya. Kemudian di pinggirnya ada kalau ada apa gitu. Ditaruh di ujung sawah itu. Untuk apa itu? Siapa yang memakannya? Apakah yang memakan itu kita? Bukan. Tapi dipersembahkan kepada yang goib, yaitu yang bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati, bisa dia bersedekahnya di batu besar, di mata air, bisa. Ini hati-hati bapak-bapak. Dan ini adab ini masih ada mungkin. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semua dari perkara-perkara kesyirikan ini. Karena tadi bahayanya sudah sangat jelas. Allah tidak akan ampuni dosanya, haram bagi dia masuk surga, kemudian pasti tempat kembalinya ada neraka ketika dia bawa mati dosa syirik dan belum sempat bertaubat dari dosa syirik. Kemudian wasujudi, bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sujud kepada berhala. Ya. Dulu pernah ada perintah sujud. Ya. Allah perintahkan sujud kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud, tapi itu bukan sujud untuk menyembah, tapi sujud penghormatan. Dan kemudian perintah sujudnya Allah kepada iblis untuk sujud kepada Allah, tapi dia sombong. Tapi ini bukan sujud untuk menyembah, sujud penghormatan. Tapi syariat itu sudah tidak diperbolehkan ketika Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan. Meskipun itu sujudnya penghormatan tidak boleh, ya. Meskipun sujudnya penghormatan tidak boleh, karena sujud itu memang harus dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi kalau ada manusia datang sampai naik ke oko unedong rokok itu ya. Nah, ini hati-hati. Ya. Ini bapak-bapak ibu sekalian, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai sujudnya sampai begini kepada api, menyembahlah, na'udzubillahi min dzalik. Sujud kepada patung. Lihatlah acara-acara orang Hindu misalnya, masya Allah. Ya mudah-mudahan di mana ini tidak, na'udzubillah, mudah-mudahan. Ya, masalahnya awal-awalnya itu dijadikan hiasan untuk pariwisata saja, hanya dilihat-lihat begitu saja. Tapi kalau nanti berbicara ratusan tahun atau 100 tahun ke bawah, nanti bisa anak cucu orang Islam itu bisa menyembah berhala maksudnya. Sujud, doa dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati. Doa kepada kuburan, doa kepada kuburan Nabi Ibrahim, doa kepada kuburan Nabi Adam, doa kepada kuburan Abdul Qadir Jailani atau siapa saja. Ini hati-hati. Doa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau doa kepada selain Allah bukan ke kuburan. Mungkin doanya di pepohonan besar atau di batu-batu besar, berdoa bersitu, atau bertapa misalnya. Bertapa itu kan doa sampai 1 bulan atau apa sambil menghayati ada jin yang masuk ke dalam dirinya, yang mendekat ke dalam dirinya. Na'udzubillah. Itu namanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bertapa. Na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan itu. Kemudian yang kedua, asyirkul asghar, syirik yang paling kecil itu adalah ma warada fil nusus mimma sumiya syirkan wa lam yasil ila darajati syirkil akbar. Syirik yang paling kecil itu didefinisikan di sini, dimaknai ma warada fil nusus, yang memang ada di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW, mimma sumiya syirkan, yang memang namanya syirik. Jadi dalam hadis Nabi SAW, kalau ada perkataan seperti ini syirik namanya. Jadi memang ada dalil nas dari hadis Nabi SAW, kalau orang berkata seperti ini itu namanya syirik. Nah, inilah yang namanya syirik kecil, walam yasil ila darajat syirik akbar, tapi tidak sampai ke derajat syirik besar. Tidak sampai ke derajat syirik yang paling besar. Contoh, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah. Jadi Masya Allah wa syi'ta.
Bahasa ini saja sudah masuk syirik, tapi syirik kecil. Masya Allah wa syi'ta. Allah telah berkehendak dan kamu juga telah berkehendak. Paidawara kehendak Allah lalu kehendak nahu, nah itu syirik. Paidawara kehendak, paidawara takdir Allah lalu takdir nahu, nah itu. Dan, jadi bahasanya dan takdir saya itu syirik. Contoh misalnya paidawara Allah lalu nahu dan nahu itu syirik. Tapi yang benar adalah Masya Allah summa syi'ta. Allah telah berkehendak, kemudian kamu juga telah berkehendak. Jadi nomor satu kan dulu Allah, kemudiannya baru makhluk, itu yang tidak termasuk syirik. Tapi kalau Masya Allah, Allah telah berkehendak dan kamu juga telah berkehendak, itu syirik. Masya Allah wa syi'ta. Kita ini kadang bahasa yang keluar ini tidak juga menyebut Allah telah berkehendak, tapi ada kadang kita ini paidanahu, nah itu paidanahu, nah ini syirik kecil, paidanahu tingolong gomer, Masya Allah. Paidawara nahu di membantu menggomir ujian ti esenilai, nah itu paidanahu. Kalau tadi saja paida Allah Subhanahu wa taala laponahu, itu sudah masuk syirik, apalagi kalau tidak disebutkan nama Allah. Ya, ini hati-hati. Kadang kita ini tertipu dengan bahasa itu. Ya, Masya Allah. Itu nomor satu kan dulu Allah. Masya Allah wasita. Kemudian yang kedua, wayasirur riya. Orang ini berbuat tapi mengharapkan pujian orang lain sedikit, tidak banyak itu. Ini baru masuk syirik kecil. Kalau orang beramal terus dia datang ke masjid supaya dipuji oleh orang lain terus menerus, ini larinya kepada syirik besar. Tapi kalau sekali-sekali dia datang sholat kemudian kadang bisa khusyuk kepada Allah murni, kadang juga dia mengharapkan pujian kepada orang lain sedikit saja, riyanya mengharapkan pujian orang, ini yang syirik kecil. Di sini dijelaskan wayasirur riya. Syiriknya kecil, riyanya kecil, tidak banyak. Tapi kalau setiap ibadah dia mengharapkan pujian orang lain, riya, seluruh ibadahnya karena riya mengharapkan orang lain, mengharapkan pujian orang lain, ini masuk syirik besar. Syirik besar. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian wal halfu bi ghairillah. Termasuk syirik yang kecil ini adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Contoh, kata di sini contohkan demi Ka'bah, demi domtuanahu, demi inar amanahu. Nah itu sumpah kepada selain Allah. Demi liro, nah itu sumpah kepada selain Allah. Ini syirik kecil. Seluruh sumpah diperuntukkan kepada selain Allah, ini masuk kepada kategori syirik, tapi syiriknya syirik kecil. Yang memang dalam dalilnya memang namanya ini adalah syirik kecil. Sudah aja. Kita lanjutkan nanti insya Allah Bapak-bapak Ibu sekalian. Mau saya selesaikan tapi jangan terlalu buru-buru ya karena sudah ajan. Insya Allah kita lanjutkan pada malam selanjutnya, yakni al-farqu baina syirkil akbari wal asghari. Perbedaan syirik yang paling besar dan syirik yang paling kecil, supaya kita ini tahu bedanya. Depo tahu beda syirik besar dan syirik yang paling kecil. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datangnya dari kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.